Kembali di Sindo Malam pemirsa, Presiden Prabowo menunjuk Bimo Wijayanto menjadi Direktur Jenderal Pajak yang baru menggantikan posisi Suryo Utomo. Lalu siapa sebenarnya Bimo Wijayanto? Berikut informasinya. Bimo Wijayanto pernah menduduki berbagai posisi di pemerintahan. Ia pernah menjadi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Indonesia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2020 hingga 2024. Ia juga pernah menjadi Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi pada Januari 2016 hingga Agustus 2020. Bimo pernah menjadi tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden pada 2015 hingga 2016. Serta menjadi analis senior Center for Tax Analysis Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 2014-2015. Dari segi latar belakang pendidikan, Bimo merupakan alumni SMA Taruna Nusantara. Ia lalu mendapat gelar sarjana akuntansi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000. Ia lalu meneruskan studi hingga mendapat gelar Master of Business Administration di University of Queensland, Australia pada tahun 2005. Bimo juga mendapat gelar PhD bidang ekonomi di University of Canberra. Hingga mendapat postdoctoral fellowship melalui Hadisusastro Prize di Duke University, Australia. Selain Bimo, Presiden Prabowo juga memanggil Letjen TNI Jaka Budi Utama ke Istana yang disebut akan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai menggantikan Askolani. Berikut profil Letjen TNI Jaka Budi Utama. Letjen TNI Jaka Budi Utama masih aktif sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat hingga saat ini. Pengalaman karir Letjen Jaka di bidang kemiliteran sudah cukup panjang sejak tahun 1997. Kala itu ia bergabung sebagai anggota Timawar. Ia pernah bertugas di Danionif 115 Macan Lauser di 2004 hingga 2007. Dandim 0908 Bontang, dan Rem 012 Teku Umar di 2017 hingga 2018, Waspam Kasat pada 2018 hingga 2020, hingga menjadi asisten Panglima di tahun 2023. Sementara itu, Letjen Jaka memulai karir di pemerintahan sebagai Deputi Bidang Koordinasi Politik Kemenko Polhukam di 2021. Lalu ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan selama Juni 2024 hingga Oktober 2024. Hingga sejak Oktober 2024, ia pun menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara hingga kini. Sedangkan dari sisi pendidikan, Letjen Jaka menempuh berbagai pendidikan militer seperti Akademi Militer, Sesar Kabif, Sesko TNI, hingga Lemhanas RI. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Bimo Wijayanto dan Letjen Jaka Budi Utama ke Istana. Pemanggilan Bimo dan Jaka terkait penunjukan sebagai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ditunjuknya Bimo dan Letjen Jaka adalah untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, berintegritas, dan independen sehingga penerimaan pajak bisa dimaksimalkan. Saya dengan Pak Letjen Jaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan. Beliau menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara. Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Jaka.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto siang tadi membuka pameran Indonesia Petroleum Association atau EPA Convention and Exhibition yang ke-49 di ASBSD Tangerang Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengingatkan jajarannya untuk menyederhanakan regulasi terkait investasi. Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition atau EPA Convex adalah forum migas terbesar di Asia Tenggara dengan menghadirkan peserta dari 60 negara. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan EPA Convex ke-49 tahun 2025 bertujuan memperkuat ketahanan energi serta mendorong investasi di sektor migas. Dalam 5 tahun ke depan, Indonesia ditargetkan meningkatkan lifting minyak hingga 1 juta barel. Guna mendorong investasi migas lebih besar, Presiden Prabowo berjanji akan mempermudah regulasi investasi. Dan memerintahkan kepada kami sebagai pembantu Bapak Presiden di Kementerian SDM untuk bagaimana caranya agar lifting kita naikkan dan harus bisa mencapai di angka 900.000 sampai dengan 1 juta barel pada tahun 2029 dan sampai dengan 2030. Karena itu izinkan saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa potensi migas kita dari 128 cekungan itu masih ada 68 cekungan yang belum diapa-apain. Nah, sekaligus kami umumkan bahwa masih ada 60 wilayah kerja yang kita akan tenderkan pada waktu 2-3 tahun ke depan. Nah, 60 ini atas arahan Bapak Presiden, kami mohon arahan kalau memang bisa kita cepat laksanakan maka kita akan lakukan. Bahkan di beberapa area seperti di Selat Makassar, lapangan Gen North, itu area lama tapi pengembangannya yang harus kita lakukan. Yang berikut contohnya juga di Natuna. Di Natuna itu ada sekitar gas kita itu ada sekitar 222 TCF. Namun memiliki CO2 72%. Ada yang 45%, bahkan minyaknya ada yang 30.000 barel. Artinya apa? Cadangan kita masih cukup. Tadi saya diberi laporan sekian puluh blok migas yang siap kita tawarkan secara besar-besaran. Saya minta badan-badan regulasi sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Pertumbuhan ekonomi 2026 akan dihadapkan pada berbagai dinamika global dan ketidakpastian yang meningkat. Laju pertumbuhan ini diakui akan menjadi fondasi kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan. Sri Mulyani menyebut stabilitas harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal 2026 juga akan terus didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menurunkan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi 2026 juga akan dihadapkan pada berbagai dinamika, gejolak, dan ketidakpastian. Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 5,2% hingga 5,8%. Dengan tetap menjaga daya beli masyarakat,
mendorong transformasi dan reformasi ekonomi termasuk hilirisasi sumber daya alam, dan perbaikan iklim investasi dan sumber. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pembicara utama dalam Forum Southeast Asia Summit on Prosperity and Sustainability yang diselenggarakan di Universitas Stanford, Amerika Serikat. Pada kesempatan ini, Menko AHY menyampaikan sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia dan jembatan antara Asia, Afrika, dan Pasifik, Indonesia siap membentuk agenda pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga adil. Menko AHY menegaskan bahwa Asia Tenggara tidak lagi hanya menjadi wilayah bereaksi terhadap perubahan global, tetapi kini turut mendorongnya. Selain itu, Menko AHY turut memaparkan langkah-langkah nyata yang tengah diambil di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya adalah penguatan ketahanan pangan dan air, percepatan energi terbarukan seperti panas bumi dan waste to energy, serta pembangunan infrastruktur tahan iklim untuk menghadapi tekanan urbanisasi dan perubahan iklim. Under President Prabowo Subianto's leadership, we are advancing an integrated approach. Number one, strengthening food and water security through better farming, irrigation, and logistics. Number two, pursuing energy security by expanding renewables like waste to energy, geothermal, and hydropower. And number three, building climate resilient infrastructure to connect our vast archipelago. Technology and innovation should empower people, not displace or marginalize them. Pemirsa, pembatasan gratis ongkos kirim barang dalam aturan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi sempat menuai kontroversi, terutama konsumen yang biasa belanja online dan gemar menggunakan promosi bebas ongkos kirim. Minat masyarakat untuk belanja online di marketplace atau e-commerce masih menunjukkan peningkatan seiring dengan kian canggihnya alat komunikasi. Berbagai kemudahan memilih barang yang disukai, kemudian tinggal klik dan menanti kiriman datang sudah menjadi realita kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini. Apalagi jika ada promo gratis ongkos kirim. Namun di balik promo gratis ongkos kirim, ada beban yang harus ditanggung sejumlah pihak seperti perusahaan dan pekerja jasa pengiriman. Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya untuk memberikan perlindungan dengan pemberlakuan peraturan menteri. Hingga berkembang kabar yang cukup menghebohkan, ada pembatasan gratis ongkir hanya 3 hari dalam 1 bulan. Namun belakangan Komdigi mengklarifikasi bahwa permen ini tidak mengatur atau membatasi promosi gratis yang dilakukan e-commerce, melainkan mengatur pemberian potongan harga ongkos kirim oleh perusahaan kurir. Dampak dari potongan harga ongkos kirim dikhawatirkan dapat membuat kurir dibayar rendah, perusahaan kurir merugi, serta layanan yang kian menurun. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8% yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2026. Pemerintah mengakui pertumbuhan ekonomi 2026 akan dihadapkan pada berbagai dinamika global dan ketidakpastian yang meningkat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Hal tersebut tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2026. Laju pertumbuhan ini diakui akan menjadi fondasi kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan. Dalam sidang paripurna di DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut stabilitas harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, Sri Mulyani mengakui pertumbuhan ekonomi 2026 akan dihadapkan pada berbagai dinamika global dan ketidakpastian yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi 2026 juga akan dihadapkan pada berbagai dinamika, gejolak, dan ketidakpastian. Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 5,2% hingga 5,8%. Dengan tetap menjaga daya beli masyarakat,
mendorong transformasi dan reformasi ekonomi termasuk hilirisasi sumber daya alam dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia. Dalam KM PPKF RAPBN tahun 2026, pemerintah juga menargetkan inflasi di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah 16.500 hingga 16.900 rupiah per dolar Amerika. Tingkat bunga ASUN 10 tahun 6,6 hingga 7,2%. Indonesia crude price 60 hingga 80 US dollar per barrel. Lifting minyak bumi 600.000 hingga 605.000 barrel per hari, dan lifting gas bumi 953.000 hingga 1,17 juta barrel setara minyak per hari. Beragam informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetap di Sindo Malam. Pemirsa, MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus kian menyebar di beberapa wilayah di Arab Saudi. Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan selama menjalani proses ibadah haji. Diduga karena semakin menyebarnya MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus di beberapa wilayah di Arab Saudi, Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan selama menjalani proses ibadah haji. Jemaah calon haji Indonesia diimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker saat berada di luar ruangan dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Ya, jadi MERS-CoV itu kan seperti COVID ya gejalanya, dan itu terjadi memang di Middle East, di negara-negara Timur Tengah, dan kebetulan beberapa waktu yang lalu terjadi di Riyadh ya, meskipun jaraknya dari Mekah dan Madinah jauh, tapi ada baiknya bahwa kita mencegah ya supaya tidak ada jemaah yang tertular, maka mohon diterapkan protokol kesehatan. Jadi kalau keluar dari hotel, kalau mau beraktivitas di luar, mohon jangan lupa pakai masker dan sering-seringlah cuci tangan ya, khususnya pada saat mau menjamah makanan. Jadi cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik ya. Beberapa kasus penyebaran virus tersebut hingga kini tercatat sudah 9 orang terkonfirmasi positif MERS-CoV. Periode 1 Maret hingga 21 April 2025, dari 9 orang, 8 orang terkonfirmasi berada di Riyadh, Arab Saudi. MERS-CoV dapat menular melalui interaksi antar orang, antara lain melalui sekresi saluran pernafasan. Selain itu, MERS-CoV juga dapat ditularkan melalui hewan seperti unta ke manusia. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia di pesawat saat penerbangan menuju Bandara Jeddah, Arab Saudi. Kusnandar Endi Miharja, 67 tahun, jemaah haji kloter JKG 40, meninggal dunia dalam penerbangan menuju Jeddah. Almarhum meninggal saat tengah penerbangan menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, dan sempat mengeluhkan sakit di dada pada istri yang mendampinginya.
sempat alami sesak nafas dan mendapat perawatan medis dari dokter. Namun nyawanya tak tertolong. Almarhum telah dimakamkan di pemakaman Zahban, Kota Jeddah, Arab Saudi. Atas nama Bapak Kusnandar Hendy Adi Miharja pada usia 67 tahun. Beliau meninggal di dalam pesawat Garuda sebelum mendarat di Bandara Abdul Aziz Jeddah dan telah dimakamkan kemarin siang di makam Zahban di Kota Jeddah. Tercatat, sebanyak 31 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu, lebih dari 125.000 jemaah haji Indonesia tiba di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 86.777 jemaah diantaranya bergeser ke Mekah sejak 10 hingga 25 Mei 2025 bagi jemaah yang mengawali perjalanan dari Madinah. Satu harapan penyelenggara ibadah haji tahun 2025 berjalan lancar hingga tiba masa puncak haji. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. Menunggu selama 12 tahun, seorang lansia difabel asal Pekalongan, Jawa Tengah menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Meski hanya memiliki satu kaki, tidak menyurutkan niatnya untuk pergi ke Tanah Suci. Inilah Endang Tri Nurningsih, perempuan berusia 60 tahun asal Pekalongan, Jawa Tengah yang menjalani ibadah haji dengan hanya satu kaki saja. Endang yang sebelumnya berprofesi sebagai guru PAUD kehilangan kakinya pada 12 tahun lalu atau 3 bulan setelah dirinya mendaftar haji akibat kecelakaan mengerikan yang membuat kakinya harus diamputasi. Meski kehilangan kakinya, tidak menyurutkan niat Endang untuk tetap menunggu selama 12 tahun demi bisa pergi ke Tanah Suci. Ia dan suaminya, Kuyai, berangkat ke Tanah Suci melalui kloter 22 embarkasi Solo. Saat ini keduanya sudah tiba di Mekah dan sudah menjalani umroh wajib di Masjidil Haram beberapa hari lalu. Ini kecelakaan mulai tahun 2013. Jadi, kecelakaan saya keserempet tergandeng gitu pas saat ada ada perbaikan jembatan di Sepait namanya, Kabupaten Pekalongan. Iya, saya langsung matur sama dokternya sore hari itu juga, dokter nanti saya langsung dioperasi aja ya, saya diamputasi aja langsung, saya bilang gitu. Apa yang bikin? Kisah Endang mengajarkan kita bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih mimpi, asalkan hati tetap kuat, ikhlas, dan penuh syukur. Dari Solo, Jawa Tengah, Ramdhani, iNews melaporkan. Saya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Informasi tadi mengakhiri Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapat informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Resa Nadia beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.